Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang jumpa kembali di Gucil Channel. Semoga semua dalam keadaan sehat. Pertemuan kali ini kita akan bahas soal matematika kelas 10 SMA/SMK, yaitu matematika kurikulum merdeka di bab 4 tentang perbandingan trigonometri. Yang kita akan bahas adalah soal latihan 4.4, halaman 105. Inilah latihan 4.4, halaman 105 yang kita akan bahas adalah soal nomor 1 sampai dengan nomor 3. Latihan 4.4, halaman 105 tentang soal pemahaman yang kita akan bahas ini nomor 1 sampai dengan nomor 3. Nomor 1, diketahui tangen sudut A sama dengan sisi depan bagi sisi miring itu sama dengan 1/4. Gambarlah sebuah segitiga siku-siku yang memenuhi nilai perbandingan tersebut. Dan berikan label dan panjang ini depan, serta sisi sampingnya dalam sentimeter. Sekarang kita jawab sini. Jadi karena perbandingan sisi depannya 1/4, maka gambarnya seperti ini. Kalau depannya ini adalah 2 cm, berarti ini sampingnya adalah 8 cm. Tinggal kita kali 2 masing-masing, 1 kali 2, 2, 4 kali 2, 8. Atau bisa juga, misalnya kalau sisi depannya adalah 5 cm, berarti sisi sampingnya adalah 20 cm. Nomor 2, cari panjang X. Kalian mungkin perlu menggunakan kalkulator untuk menyelesaikan permasalahan ini. Oke. Ayo berpikir kreatif, ada cara untuk mencari panjang X tanpa menggunakan kalkulator sama sekali. Apakah kalian tahu caranya? Oke, sekarang kita mulai gambar A. Yang kita akan cari adalah ini X. Jadi kita jawab di sini bahwa menghitung tangens A itu sama dengan sisi depan bagi dengan sisi samping. Kita mulai gambar A. Kita jawab di sini diketahui tangens 62 ini sama dengan 1,88. Jadi ini bisa kita cari di kalkulator. Tangens 62. Hasilnya adalah 1,88. 1,88. Di sini sisi depannya, jadi sisi depannya adalah ini, karena sudut yang dimaksud adalah ini, sama dengan 22,7 cm. Sisi sampingnya adalah X cm. Inilah yang dicari. Sekarang kita gunakan perbandingan tangens 62, berarti sama dengan sisi bagian depan ini dibagi dengan sisi samping. Atau yang sisi sampingnya inilah yang kita cari, ini sebagai X. Tinggal kita ganti, tadi tangens 62 adalah 1,88. Sama dengan ini depannya, ini panjangnya 22,7 bagi dengan X atau bagian sampingnya, ini yang dicari. Kita kali 1,88 kali X sama dengan 1,88 X sama dengan 22,7. Berarti cari X-nya tinggal kita bagi, ini 22 bagi 7 bagi 1,88. X-nya sama dengan 12,07 cm. Jadi panjangnya ini adalah 12,07 cm. Kita pindah di gambar bagian B. Di sini diketahui sudut untuk tangens 18 derajat. Jadi kita ambil ini 18 derajat. Setelah kita cari di kalkulator, hasilnya sama dengan 0,325. Kemudian kita di bagian depannya ini 3 cm, 3 meter, jadi ini satuannya adalah meter. Kemudian yang ditanya adalah ini, sisi sampingnya sama dengan berapa. Tangens 18 derajat sama dengan sisi depan bagi sisi samping. Tinggal kita ganti ini, tangens 18 tadi adalah 0,325. Sedangkan sisi depannya adalah
3 meter bagi dengan X. X inilah sebagai sisi samping. Kita kali 0,325 kali X sama dengan 0,325 X. Sama dengan 3, berarti cari X-nya tinggal kita bagi ini 3 bagi dengan 0,325. Hasilnya adalah 9,20 panjang sisi samping atau X-nya. Pindah gambar ketiga, kita jawab di sini. Tangens 32 derajat setelah dicari di kalkulator sama dengan 0,625. Di sini sisi sampingnya ini diketahui yaitu 18 cm. Yang ditanya adalah X-nya ini sebagai sisi depan. Tangens 32 derajat sama dengan depan, sisi depan atau X yang ini bagi dengan sisi samping. Sekarang kita ganti tangens 32 itu 0,625 sama dengan X bagi dengan sisi sampingnya tadi adalah 18. Berarti cari X-nya sama dengan 18 kali dengan 0,625. Jadi ini mencari ini, kita kalikan ini. Hasilnya adalah 11,25 cm. Soal nomor 3. Ini terdiri atas 4 bagian. Bagian pertama, perhatikan segitiga berikut dan tentukan nama sisinya yang berdasarkan sudut 60 derajat. Jadi yang kita ambil di sini adalah ini. Pertama, untuk warna merah ini adalah namanya sisi miring. Jadi kenapa sisi miring? Ini di hadapannya sudut siku-siku. Jadi kita jawab miringnya. Kemudian warna hijau yang ini adalah bagian depannya. Sisi depan, kemudian yang biru adalah sisi samping. Bagian kedua, segitiga berikut adalah segitiga yang sama dengan segitiga pada soal nomor pertama. Sekarang, tentukan nama sisinya berdasarkan sudut 30 derajat. Jadi ini yang kita pakai. Pertama, warna merah. Warna merah ini adalah sisi miring. Jadi miring ini selalu di hadapan sudut siku-siku. Berikutnya lagi warna hijau yang ini berarti ini bertindak sebagai sisi samping. Dan yang warna biru yang ini adalah bagian depannya sudut 30 sehingga kita sebut sisi depan. Bagian ketiga, segitiga berikut adalah segitiga yang sama dengan segitiga pada soal nomor pertama dan kedua. Sekarang tentukan nama sisi berdasarkan sudut yang ditentukan. Pertama, kalau kita ambil sebagai sudut 30, sisi depan ini adalah berwarna, ini sisi depannya sudut 30 berwarna biru. Kemudian sisi depan sudut 60, yang 60 adalah ini. Di depannya di sini ada warna hijau. Dan sisi samping untuk sudut 30 derajat, ini 30, sampingnya adalah ini. Juga warna hijau. Nomor 4, bagian keempat, gunakan jawaban kalian pada soal nomor pertama untuk menyelesaikan permasalahan berikut. Apakah sisi depan sudut 30 dan 60 sama atau berbeda? Mengapa demikian? Tentunya berbeda. Karena sisi depan sudut 30 dan 60 berbeda karena letak sudut yang berbeda. Kemudian B, apakah sisi samping sudut 30 dan 60 juga itu berbeda? Mengapa demikian? Jadi kita jawab, yaitu berbeda karena sisi samping sudut 30 dan 60 berbeda karena letak sudutnya juga berbeda. Pertanyaan C, apakah sisi miring untuk sudut 30 dan 60 sama atau berbeda? Tentunya ini sama. Jadi sisi miring sudut 30 dan 60 sama karena definisi sisi miring adalah sisi di depan sudut siku-siku. Dan letak sudut siku-siku itu tidak berubah pada segitiga yang ditampilkan. Itulah pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.